dan duduk dengan rapi. Oke, selanjutnya. Nah, kalian tahu kalimat ini mungkin orang yang sering scroll TikTok. Iya, tahu. Sudah seringnya gimana mau sukses atau sukses. Nah, kalau terlalu banyak tapi mulai bergerak dan berusaha dari sekarang. Nah, anak-anak, kita kan sering sekali itu tuh namanya sebenarnya mampu untuk melakukan sesuatu, tapi kita tuh sering ragu atau sering takut dalam melakukannya. Nah, dalam belajar matematika juga seperti itu, kita tuh sering takut, sering gagal, terus sering takut salah. Nah, kita tuh jangan seperti itu. Karena apa? Karena dari usaha itu kita bisa belajar banyak hal. Nah, jadi hari ini Ibu harap kalian aktif diskusi, aktif bertanya, dan juga berani untuk mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan. Selanjutnya, nah sebelum itu Ibu ingin bertanya, kalian masih ingat nggak materi bilangan rasional yang kemarin kita bahas? Masih. Oke, kalau pecahan? Masih. Kalau cara menjumlahkan pecahan? Masih. Kalau apakah semua bilangan pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangi? Ada yang tahu? Nah, oke, sebelum itu silakan scan QR ini untuk silakan untuk mengerjakan tulis ini. Oke, sudah semuanya? Sudah. Nah, jadi hari ini, oke, sebelumnya kalian mungkin kemarin kan kita sudah belajar mengenai bilangan rasional ya, mengenai pengertiannya, terus juga cara mengubah bilangan rasional dari pecahan ke desimal, terus juga kemarin kita sudah membahas tentang membandingkan bilangan rasional. Nah, hari ini kita akan melangkah lebih lanjut mengenai operasi bilangan rasional. Nah, operasi yang kita akan pelajari hari ini yaitu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional dengan tepat. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan melakukan dengan LKPD dan juga nanti di akhir akan dikasih PR untuk kalian kerjakan di rumah. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu ingin tanya lagi nih. Kalian mungkin pernah di internet atau di buku pernah melihat resep minuman atau makanan. Apakah pernah melihatnya? Pernah. Di dalam resep itu kalian di sana kan ada bahan dan alat. Nah, di dalam bahannya itu kalian melihat ya ada yang namanya takaran bahan, misal kayak 1/2 kilogram terigu, 1/4 kilogram gula, dan yang lainnya. Pernah melihat? Pernah. Hari ini kita akan belajar mengenai masalah tersebut, yaitu takaran-takaran dalam bahan-bahan minuman dan makanan. Nah, gimana nih? Nah, sekarang bagaimana jika takaran bahan-bahan itu jika digabungkan atau dikurangkan? Nah, kita akan belajar hari itu pada hari ini menggunakan LKPD. Selanjutnya, nah di sini ada masalah nih. Ada Arunika sedang membuat minuman untuk kegiatan kelasnya. Awalnya ia menyiapkan 1/2 liter sirup jeruk dan juga 1/4 liter air putih. Nah, minuman itu kemudian dibagikan. Nah, setelah dibagikan, ternyata ada sisanya yaitu 1/3 liter minuman. Kemudian Arunika menambahkan lagi air mineral sebanyak 1/6 liter. Selanjutnya, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai masalah ini? Sudah paham terkait masalahnya? Oke, nah selanjutnya di sini ada yang akan kita selidiki hari ini. Ada yang pertama, berapa total minuman awal yang tadi
Dan juga kalau ada anggota yang tidak ikut berdiskusi, tidak ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok, tulis saja tidak berpartisipasi saja. Oke, baik. Ibu bagikan ya. Sebelumnya jumlah akhirnya lebih sedikit dari jumlah awal gitu. Nah, untuk strategi penyelesaiannya itu yang pertama itu menentukan operasi hitung, yang kedua menyamakan penyebut, yang ketiga menjumlahkan pembilang setelah penyebutnya sama, dan yang terakhir itu membandingkan hasil pecahan. Nah, untuk kesimpulannya itu operasi penjumlahan dan juga pengurangan bilangan rasional dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, setelah itu pembilang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, baik, hasil jawaban yang berbeda dari kelompoknya Dinda sama berarti kalau sama ini sekarang ibu bahas ya. Nah, yang pertama yaitu kan berapa jumlah. Nah, berapa total minuman awal? Kan minuman awal tuh yang pertama itu 1/2 liter air jeruk ditambah 1/4 air mineral kan. Nah, ini sama dengan, nah caranya di penyebutnya ini yang di bawah ini disamakan. Jadi menggunakan KPK. Jadi ini di kelipatan ya. Jadi disamakan penyebutnya. Jadi di sini 2/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa? 3/4. 3/4 betul sekali. Dan yang kedua yaitu berapa sisa setelah dibagikan. Nah, dalam soal itu ternyata sudah ada jawabannya yaitu 1/3 liter. Jadi 1/3 liter. Yang ketiga yaitu berapa total setelah ditambahkan air. Nah, sisa dari ini yang 1/3 ini ditambahkan dengan 1/6 liter air. Nah, 1/3 ditambah 1/6 sama dengan, nah di bawahnya yaitu penyebutnya kita disamakan ya, samakan penyebutnya. Jadi sama dengan 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan tadi 1/2 betul sekali. Nah, sekarang yang keempat. Nah, apakah jumlah akhir lebih banyak dari jumlah awal? Nah, kan jumlah akhirnya yaitu 1/2 dan jumlah awalnya itu 3/4. Nah, 1/2 jumlah akhir
Nih, 1/2 kita samakan penyebutnya dulu. Oke? 2 dikali 2, 4. 2/4 sama dengan 3/4. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita boleh menjumlahkan atau membandingkan. Apakah 2/4 lebih kecil dari 3/4 atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi ternyata 1/2 itu lebih kecil dari 3/4. Apakah kalian sudah mengerti dari? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu ingin tanya kalian, kenapa dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan ini penyebutnya itu harus disamakan terlebih dahulu? Ada yang tahu? Ini ada yang tahu? Biar bisa membandingin gitu, Bu. Nah, betul sekali ya. Ibu tanya lagi, kalau misal penyebutnya tidak disamakan, apa yang akan terjadi? Nggak bisa dibandingin. Ya betul banget, nggak bisa dibandingkan. Jadi kenapa harus penyebutnya harus dibandingkan? Karena itu adalah, jadi yang bawahnya itu adalah ukuran dari angka-angka itu, oke?